Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak, perkenalkan saya Felicia Jennifer dengan NIM 2310921002. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk tugas kelompok yang kelima mengenai optimasi sumber daya air. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai optimasi sumber daya air yang menjadi topik untuk kelompok kami, yaitu optimasi sumber daya air di Subdes Air Betung, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, lalu ada dua teman saya yaitu Dea dan Nabila. Baik, langsung saja. Peningkatan jumlah penduduk akibat berkembangnya kegiatan perekonomian di wilayah perkotaan berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan dan juga air, baik itu untuk keperluan domestik, industri maupun pertanian. Nah, kondisi ini memicu konversi lahan hutan menjadi pemukiman dan lahan pertanian, sementara ketersediaan air justru cenderung akan menurun. Nah, Subdas Air Betung saat ini mengalami degradasi lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas air, tingginya limpasan saat musim hujan, serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya pengelolaan dan pengalokasian sumber daya air yang efisien agar kebutuhan air dapat terpenuhi secara optimal. Nah, program linier dan non-linier telah banyak digunakan dalam pengelolaan sumber daya airnya. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut serta tantangan perubahan iklim, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi sumber daya air di Subdas Air Betung untuk alokasi kebutuhan air domestik, industri, irigasi pada tahun 2019 dan 2028. Jadi kita akan membandingkan di 2 tahun ini berdasarkan makalah yang kami pilih. Metodologi penelitian yang pertama itu ada lokasi penelitiannya, yaitu di Subdas Air Betung itu sendiri. Lalu ada data dan peralatan. Untuk data itu ada data primer dan data sekunder. Data primernya itu yaitu debit mata air dan tinggi muka air. Pencatatan data tinggi muka air itu pada tanggal 15 Agustus sampai 15 November di 2020. Sedangkan untuk data sekundernya itu ada data kependudukan, data curah hujan harian, data jumlah industri, serta peta administrasi. Selanjutnya peralatan yang digunakan untuk mencatat kebutuhan data itu ada PL Scale, Current Meter, aplikasi GIS, aplikasi QM for Windows, versi 5, meteran, dan peralatan pendukung lainnya. Selanjutnya metode analisis yang digunakan itu ada analisis kebutuhan domestik, analisis kebutuhan air irigasi, ketersediaan air, debit andalan, indeks ketersediaan air atau IKA, dan optimasi sumber daya air. Baik, langsung saja ke hasil dan pembahasannya. Yang pertama ada kebutuhan air domestik. Nah, hasil laju pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan menggunakan 3 metode. Diperoleh nilai koefisien determinasi atau R2 yang mendekati angka 1 dan nilai standar deviasi atau SD terkecil adalah dengan metode aritmatika. Nah, pertumbuhan kebutuhan air domestik sampai tahun proyeksi di 2028 itu dihitung menggunakan standar kebutuhan air bersih sebesar 120 orang per liter per harinya. Nah, untuk grafiknya itu bisa dilihat di PPT. Selanjutnya itu ada kebutuhan air industri. Analisis kebutuhan air industri ini dihitung berdasarkan data pertumbuhan jumlah industri pada wilayah kota Pagar Alam itu sendiri yang mengacu pada standar kriteria perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU tahun 1996, di mana kebutuhan air industri itu diambil sebesar 600 liter per unit per harinya. Dengan menggunakan nilai tersebut, kita akan mengalikannya dengan jumlah industri yang selanjutnya diperoleh besarnya kebutuhan air industri. Untuk plot dari atau proyeksi dari kebutuhan air itu sendiri terdapat pada gambar 5, yaitu grafik proyeksi kebutuhan air industri yang bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada kebutuhan air irigasi. Kebutuhan air irigasi ini dihitung dengan menganalisis luas daerah irigasi itu sendiri terhadap besarnya kebutuhan air irigasi di sawah dalam satuan liter per detik per hektar.
di mana jumlah kebutuhan air di sawah untuk penanaman padi dan palawija berdasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu kebutuhan air konsumtif, lalu ada kebutuhan penyiapan lahan atau land preparation. Selanjutnya ada kebutuhan air untuk mengganti lapisan air atau WLR. Nah, itu diambil sebesar 50 mm per bulan. Lalu ada faktor perkolasi, faktor curah hujan efektif, faktor pola tanam, dan faktor efisiensi irigasi. Lalu ada ketersediaan air. Analisis ketersediaan air ini dari hasil pengukuran tinggi muka air pada tanggal 15 Agustus 2020 itu dibuatkan kurva lengkung debit untuk mendapatkan model persamaan matematisnya. Lalu hasil analisis regresi dan nilai R2 dinilai sudah cukup baik dengan nilai 0,74 dan model persamaan tersebut selanjutnya digunakan untuk mengukur debit air melalui pencatatan tinggi muka air, di mana pencatatan tinggi muka air ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus sampai 15 November 2020. Nah, data hasil pengukuran itu digunakan untuk simulasi hujan limpasan dengan menggunakan model atau metode FJMOC. Nah, hasil analisis hubungan antara Q dan H menggunakan optimasi parameter-parameter yang digunakan itu didapatkan nilai koefisien korelasi atau R-nya sebesar 0,99 dan errornya itu kecil, relatif kecil dengan angka 3,37%. Nah, untuk grafik debit di subdas air betung itu bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada debit andalan. Nah, debit andalan ini kan merupakan debit yang harus selalu ada gitu untuk dapat mengairi irigasi atau sawah kita. Nah, dengan menggunakan nilai parameter tersebut, kemudian diperoleh data debit sentris bulanan dan dianalisis keandalan debitnya itu 80% untuk keperluan pemenuhan kebutuhan air domestik, industri, dan irigasi. Untuk debit andalan 80% di subdas air betung itu dapat dilihat di gambar yang ada di PPT. Selanjutnya ada indeks kekritisan air atau IKA. Berdasarkan analisis neraca air pada tahun 2019 dan 2028 dengan menyandingkan antara ketersediaan air dengan total kebutuhan air dari neraca air tahun 2019 terjadi defisit pada bulan Maret, April, November, dan Desember. Lalu tingginya, sedangkan pada tahun 2028 itu terjadi defisit pada bulan Maret dan Desember. Nah, tingginya permintaan air di bulan-bulan tersebut dikarenakan air itu lebih banyak digunakan untuk mengganti lapisan air yang hilang akibat evaporasi dan perkolasi setelah masa penyiapan lahan. Nah, IKA pada tahun 2019 itu pada rentang 75-100% itu kritis pada bulan Januari, sedangkan pada rentang besar dari 100% itu sangat kritis atau sangat kritis itu terjadi pada bulan Maret, April, November, dan Desember. Nah, sedangkan pada tahun 2028 dengan rentang 75-100% atau kriterianya kritis itu terjadi pada bulan April, Januari, dan November. Sedangkan untuk rentang besar dari 100% atau sangat kritis itu terjadi pada bulan Maret dan Desember. Nah, selanjutnya ada optimasi sumber daya air di subdas air betung. Berdasarkan beberapa analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, kita merencanakan suatu optimasi atau langkah optimasi bagaimana ketersediaan air itu dapat memenuhi kebutuhan dari air di kawasan sekitar das air betung tersebut. Nah, dari hasil analisis neraca pada tahun 2019 dan 2018 itu terdapat kekurangan pasokan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan air dengan IKA di tahun 2019 di bulan Maret, April, November, dan Desember itu tergolong sangat kritis, dan di tahun 2008 itu pada bulan Maret dan Desembernya. Nah, berdasarkan data pengguna kebutuhan air domestik dan
industri tahun 2019 sampai 2028 ini memiliki kecenderungan untuk meningkat. Nah, terlihat dari peningkatan penggunaan air dengan persentase 2,37 sampai 3,10% untuk domestik, 0,11 sampai 0,26% itu untuk industri. Nah, sedangkan persentase penggunaan air irigasi di tahun 2019 sampai 2028 itu terjadi penurunan dari 97,52% menjadi 96,64% dikarenakan berkurangnya lahan persawahan. Dari masalah di atas itu perlu dilakukan optimasi sumber daya air untuk memenuhi berbagai kebutuhan air di tahun 2019 dan 2018. Hasil optimasi subdas air betung untuk memenuhi kebutuhan air domestik, industri, dan irigasi. Untuk pola tanam padi-padi dan palawija, kebutuhan air domestik dan industri pada tahun 2019 dan 2028 itu 100% terpenuhi. Namun, luas lahan irigasi yang dapat diairi hanya 747,76 hektar pada tahun 2019 dan 741,41 hektar di tahun 2028. Sedangkan sisanya harus mendapatkan suplai dari sumber-sumber air di luar subdas itu sendiri. Nah, dengan keuntungan maksimum dari hasil optimasi ini diperoleh sebesar Rp19.796,59 di tahun 2019 dan Rp22.695,12 di tahun 2028. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis neraca pada tahun 2019, itu terjadi defisit air di bulan Maret, April, November, dan Desember berturut-turut sebesar 1,012 meter kubik dan seterusnya. Sedangkan di tahun 2028 itu terjadi pada bulan Maret dan Desember untuk kriteria yang sangat kritis. Nah, tingginya permintaan air di bulan-bulan tersebut karena air lebih banyak digunakan untuk mengganti lapisan air yang hilang akibat evaporasi dan perkolasi setelah masa penyiapan lahan. Nah, hasil simulasi dan optimasi sumber daya air di subdas air betung ini dengan aplikasi QM4 Windows versi 5 itu diperoleh ketersediaan air itu mampu menyuplai 100% kebutuhan air domestik dan industri. Sedangkan air irigasi hanya sebesar 50,99% di tahun 2019 dan 61,22% di tahun 2028. Hasil menerapkan kelima jadwal tanam dikombinasikan dengan jenis tanaman pada musim tanam terhadap luas lahan irigasi dan memanfaatkan volume air yang tersedia diperoleh awal tanam yang paling optimal adalah 15 Oktober dengan nilai optimal sebesar 17.606 miliar. Adapun luas MT1 untuk padi itu di 1.211 hektar dan di MT2 itu sama. Sedangkan di MT3 itu ada untuk padi 692 hektar dan untuk palawija itu ada 519 hektar. Baik, untuk sumber yang kami gunakan itu di Alharia Dinata dan kawan-kawan pada jurnal Aplikasi Teknik Sipil volume 19 nomor 1 Februari 2021 dan untuk linknya sudah tertera juga di PPT. Baik, sekian, terima kasih.